Terus boleh dong diceritain ini sampai akhirnya bisa memberanikan diri dan percaya diri untuk ikut MasterChef. Oh, waktu itu kan teman aku, dia model kan, kita habis foto gitu, terus teman aku tanya, sis lu kan kerja ya gitu. Sebenarnya dirimu tuh di masa depan pengen apa sih tujuan hidupnya? Berat gitu. banget pertanyaan teman. Iya. Bener, nggak tahu Masa kenapa. depan. Nggak tahu kenapa. Mungkin memang dia ditaruh sama yang di atas untuk ngomong kayak gitu kali ya. Aku Yo, juga nggak paham. Titah Tuhan Yesus. Iya kan. Soalnya memang pembicaraan hari itu memang aku rasa yang membawa aku sampai ke hari ini gitu. Terus dia bilang pengen apa sih? Terus aku bilang aku pengen usaha sih kok gitu kan. Soalnya kayaknya aku double job gini juga buat bantuin keluarga atau kebutuhannya tuh kayak masih kejar-kejaran gitu. Kayaknya aku butuh sesuatu income yang mungkin lebih besar kayak gitu. Soalnya kita kalau kerja double job kadang kan badannya udah kecapean, tapi kebutuhannya masih harus ngejar gitu. Jadi aku pikir kayaknya mungkin usaha kali ya gitu. Terus dia bilang, ya udah kenapa sih lu kan emang kerja masak gitu kan. Ya udah sih ikut MasterChef aja, dia bilang gitu. Terus aku pikir enggak gitu. Enggak masa sih ikut kayak gitu. Aku pikir dulu maaf banget tanpa bermaksud apapun aku pikir settingan dulu gitu. Oh, Jadi iya, sebenarnya banyak juga sih yang ngira itu beneran nggak sih? Beneran chef nggak sih? Bener. Dulu aku mikir enggak masa aku ikut kayak gitu kan. Kenapa ikut aja, dia bilang gitu. Gua aja kalau bisa masak gua ikut, dia bilang gitu. Nih ya, banyak artis-artis ya Siska, lu lihat kalau dia jualan apa, itu gampang lakukan, mau jual apa juga laku. Cari aja nama dulu gitu. Branding dulu. Branding dulu. Okay. Terus aku mikir, gitu. Itu hari itu aku kayak udah lupain aja gitu. Tapi pas besok-besoknya aku kepikir lagi, ya mungkin siapa tahu dengan adanya aku ikut lomba, rezeki aku kebuka di mana aja, bukan cuman bisnis ya, tapi harapannya kayak mungkin dengan tenaga yang terbatas aku bisa dapat lebih dari yang sekarang. Aku cuma mikir sesimpel itu aja. Akhirnya aku ikut. Oke, nah dulu tuh berarti jurinya masih sama kan sama yang season tahun ini? Oh, ada pergantian. Dulu aku Chef Renata, Chef Juna, sama Chef Arnold. Oke. Oh, kalau yang sekarang Chef Arnold diganti oleh Chef Rudy, yang aku tonton waktu kecil. Iya betul. Banyak banget. Dan dia masih muda banget ya mukanya, nggak berubah. Lucu. Dari ketiga chef itu yang jadi dewan juri, siapa yang paling galak? Karena kan ada yang bilang settingan, dimarahinnya pura-pura, tapi itu benar-benar dimarahinnya real. Beneran, makanya kan aku pikir kayak sebenarnya lucunya gini, karena aku pikir settingan, aku pikir ya udahlah paling nanti masak di direct ya kan. Ya udah aku nekat aja ikut. Ternyata sampai sana enggak settingan gitu. Dimarahin beneran. Beneran. Apa yang paling pedes gitu? Untungnya aku belum pernah kena sampai parah ya. Cuman kayak temen ada yang piringnya sampai dibalik. Iya. Itu si Firhan itu coba lihat deh di YouTube si Firhan piringnya sampai dibalik. Saking gak enak atau gimana sih? Aneh, dia bikin ini aku temenan deket sama si Firhan. Runner up ya? Iya, yang juara 2. Dia memang jago masak, tapi aku gak ngerti kenapa mungkin hari itu kadang kan kita lagi kurang beruntung, lagi error. Jadi hari itu mungkin kurang masuk apa yang dia bikin gitu. Jadi si chefnya bilang, ini masak apaan? Dibalikin sama dia, udah nggak mau makan atau nggak enak gitu. Saking nggak enaknya dibalik piringnya sama dia gitu. Pikir lagi ya. Jadi beneran bukan settingan dan pressure-nya berasa banget kan, kayak kejar-kejaran sama waktu, kemudian nyiapin segala peralatan dan bahan-bahan ya gitu ya. Bener, aku aja waktu itu kejar-kejaran waktu kepotong nih tuh ada bekas jahitannya. Oh iya? Oh itu beneran? Iya, waktu itu hampir putus 30% lagi. Itu waktu on air? Waktu on air yang waktu dihitung 5, 4, 3 gitu, aku langsung jebret. Ya, tapi kan harus plating. Jadi langsung sebelah medik, aku sebelah plating. Gitu, satu tangan udah nggak mikir lagi. Sakit gak dirasa, udah bodo amat, yang penting selesai. Sorry deh, aku nggak nonton ya waktu itu ya. Waktu itu di cut atau tetap airing? Waktu itu kayaknya tetap kok. Pokoknya ada apapun tetap jalan. Bukan on air Tapping langsung sih ya, harusnya tapping. Tapi tetap berjalan, waktunya nggak dikurangin, waktunya nggak ditambahin. Kayaknya mungkin karena itu masih menegangkan ya, karena lagi pressure test ya pasti fokusnya nggak cuma di aku lah.
Mungkin pas hari itu diambil adegannya banyak, nggak cuma aku aja. Jadi Iya. aku Mungkin jadi kepotong. akan kamera mungkin diarahkan ke yang mana dulu gitu kali ya. Iya, mungkin. Tapi dari situ hasil makanannya gimana dari reaksi dewan juri? Suka sih, aku nggak jadi tereliminasi. Kalau pressure test kan terancam tereliminasi kan gitu. Tapi hari itu enggak sih. Nggak apa-apa, biasanya dibalik rasa sakit Asik. Asik. ada pelangi gitu kan, ada sebuah keajaiban. Nah, akhirnya setelah lulus MasterChef itu gimana masuk ke bisnis kuliner? Berarti langsung setelah lulus tuh langsung bisnis atau masih rehat dulu jadi model lagi atau gimana? Wah, sebenarnya abis lulus MasterChef itu sebenarnya perjalanan pertama harus dimulai ya, kayak dari awal lagi. Kalau misalnya orang mikir, Bukannya ikut MasterChef udah terkenal? tidak semudah itu Ferguson Hayati. Aku pikir juga waktu itu memang lumrah ya, mungkin semua lulusan atau semua aku nggak tahu ya, tapi teman-temanku merasakan hal yang sama, kayak misalnya abis lulus nih kayaknya mungkin kita lebih gampang dapat kerjaan atau dapat uang lebih bikin banyak bisnis gitu kan. Tapi ternyata enggak. Dari situ tetap kita harus berjuang lagi. Kayak dari nol lagi kan, karena pindah ke dunia yang baru. Kayak misalnya dulu aku dari dapur, sekarang harus bisa banyak bidang. Misalnya aku harus ngerti konten. Waktu itu aku belajar dari nol. Kan memaintain itu kan dengan konten ya. Iya. Jadi aku harus belajar konten, harus kumpulin modal untuk bikin konten masakan, beli peralatannya, ngerti editing. Karena aku nggak punya tim, kita harus kerjain semuanya sendiri. Nah waktu itu keluarnya juga pas COVID tuh. Jadinya kan kerjaan agak mandek ya, karena terbatas gak bisa kumpul-kumpul sama kru kan. Kalau syuting kan harus berkerumun kan, ini kita nggak boleh. Jadi syuting nggak bisa, dibatasin. Terus cooking demo kan berkerumun ya, yang dimana cooking demo jobnya mungkin jobnya MasterChef gitu. Jadinya nggak bisa juga gitu. Jadi ya banyak ini ya. Kendala-kendalanya. Jadi waktu itu memang cukup terasa sih. Jadi kita kumpulin sedikit-sedikit dari Jadi yang kita akhirnya dapat. vakum dulu atau mencoba cara lain yang memang waktu itu kan kendalanya adalah mungkin salah satunya pandemi melalui tadi itu media sosial kah atau bagaimana caranya? Waktu itu akhirnya aku jalanin semampunya aku. Aku patungan aja sama pacar aku waktu itu yang udah jadi suami. Oh untung. Iya, udah jadi suami dari sesama season 6 loh, MasterChef loh. Kristo. Iya Kristo, gue tuh salah Kris yang lain nih. Nah iya, akhirnya ya udah kita jalanin aja apa yang ada. Kan aku ada sisa tabungan, sisa kerjaan yang kemarin sebelum karantina kan. Ya udah kita pakai uang tabungan yang ada, kita patungan untuk beli peralatan, bagi dua semua. Terus ya udah kalau kita lagi ada ya kita ngonten. Makanya kan aku dari dulu agak susah ya untuk konsisten karena ya balik lagi butuh tempat dan modal. Waktu itu aku nggak punya tempat untuk syuting, jadi aku masih harus nebeng di tempat tante aku. Kayak aku nebeng bawa peralatan, bawa piring, bawa masakan, nebeng di rumahnya pakai meja lipat. Terus baru dari situ bertahap dikit-dikit. Kalau udah masuk endorse, uangnya kita puterin lagi. Oke.